Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Mubin, semester 3 dari program studi pendidikan biologi, akan mempresentasikan tentang film Coelentera. Coelenterata berasal dari dua kata, itu coelon yang artinya rongga dan enteron yang artinya usus. Jadi coelenteron itu adalah rongga-rongga yang berfungsi sebagai usus. Coelenterata umumnya hidup di perairan laut, dan ada juga yang hidup di perairan air tawar seperti Hedra. Kemudian ciri-ciri Coelenterata: pertama, hewan bersel banyak, predator, sistem pernapasannya secara difusi, sistem sarafnya difusi, dan juga memiliki dua ciri, yaitu polip dan medusa. Kemudian beregenerasi secara vegetatif dan generatif. Tipe Coelentera ada dua, ada tipe polip dan medusa. Polip dia hidup di dasar laut dan secara aseksual. Medusa hidup bergerak bebas dan biasanya kita sebut dengan ubur-ubur. Sekian presentasinya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan klasifikasi dari film Coelenterata. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alfiana Fatwana. Saya prodi biologi semester 3 dan saya kelompok kedua film Coelenterata. Nah, klasifikasi dari film Coelenterata yang kedua di sini adalah Scyphozoa. Nah, Scyphozoa ini berasal dari kata skyphos yang artinya mangkok. Nah, Scyphozoa ini memiliki bentuk dominan seperti medusa, di mana medusa itu adalah bentuk dari tubuh film Coelenterata yang menyerupai payung. Nah, pada ujung bagian polip itu akan melepas dan akan melayang di air, dan medusa akan melakukan perkawinan dan membentuk planula sebagai polip yang baru. Nah, contohnya itu seperti Aurelia aurita yang biasanya kita sebut dengan ubur-ubur. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah Anthozoa. Anthozoa ini berasal dari kata anthos yang berarti bunga. Nah, Anthozoa ini tidak memiliki fase medusa dan dia bereproduksi secara aseksual dengan tunas, pembelahan dan fragmentasi. Nah, reproduksi aseksual dengan fertilisasinya itu akan menghasilkan zigot dan planula sebagai polip barunya. Contohnya seperti anemo laut. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah Ctenophora, di mana Ctenophora ini dianggap oleh zoologi memiliki filum tersendiri. Nah, dia itu tidak mempunyai nemaktosis. Nemaktosis itu adalah kapsul penyengat, tetapi dia memiliki tentakela yang mengandung zat-zat pelekat untuk menangkap mangsanya. Di sini Ctenophora ini memiliki dua subkelas. Yang pertama subkelas Tentakel yang pastinya memiliki tentakel, dan yang kedua subkelas muda atau yang tidak memiliki tentakela. Nah, selanjutnya adalah apa sih peran dari film Coelenterata? Nah, di sini film Coelenterata itu memiliki beberapa peran. Yang pertama, bisa digunakan sebagai bahan makanan. Contohnya seperti ubur-ubur bisa dibuat sebagai bahan makanan. Nah, yang kedua adalah dia itu bisa dimanfaatkan sebagai hiasan laut atau anemo laut yang dapat mengundang wisatawan untuk menyelami, untuk melihat bagaimana keindahan dari film Coelenterata tersebut. Nah, manfaat yang selanjutnya adalah, atau yang terakhir di sini, bisa dia itu terumbu karangnya itu bisa digunakan tempat perkembangbiakan ikan dan tempat berlindungnya ikan-ikan di sana. Nah, mungkin
Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dari kelompok film Colet Terata. Ya, di sini kami akan menjelaskan slide yang keempat, yaitu cara peroleh makanan daripada film Colet Terata tersebut. Nah, kita harus mengetahui bahwa colet terata itu hidup di perairan yang jernih, yang mengandung partikel-partikel organik, plankton atau hewan-hewan kecil. Jika terdapat hewan kecil, misal jentik nyamuk menempel pada tentakel. Nah, lihat ini namanya tentakel. Jika jentik nyamuk ini masuk ada bintik-bintik nyamuk, dan itu menempel ke tentakel ini dan melalui sel sel. Nah, ini jika jentik-jentik nyamuk itu menempel ke tentakel yang ini, dan itu mengenai sel kin doubles namanya yang ada di sini, sel yang ada di tentakel sini. Nah, maka sel itu atau sel kin doubles itu dia itu mengeluarkan racun sehingga bintik-bintik nyamuk itu menjadi lemas begitu. Nah, setelah bintik-bintik nyamuk itu menjadi lemas, maka tentakel ini membawanya ke mal. Nah, di bawah mal itu nanti ada rongga-rongga kecil. Nah, jadinya bintik-bintik nyamuk yang sudah lemas itu atau yang sudah mati itu, dia itu dimasukkan ke rongga yang ada di mulut itu, tulang gitu. Kedua yaitu reproduksi colenterata. Ada dua cara berkembang biaknya colenterata ini, yaitu cara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif begitu. Nah, kemudian cara aseksual atau vegetatif, yaitu dilakukan dengan membentuk kuncup pada kaki pada fase polip. Makin lama makin besar, lalu membentuk tentakel. Nah, seperti ini. Lalu membentuk tentakel. Nah, itu seperti ini. Ini video yang ada di yang ini. Ini namanya tentakel, ini yang itu, yang berarti serabut-rabut itu gitu. Kuncup tumbuh di sekitar kaki sampai besar hingga induknya membentuk kuncup baru. Nah, seperti ini. Nah, ini semakin besar sehingga dia itu membentuk kuncup baru seperti yang ada di bawah ini. Gitu. Semakin banyak lalu menjadi koloni. Nah, seperti ini sudah membentuk sebagai menjadi koloni. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu seksual atau generatif, dilakukan dengan peleburan sel sperma dengan sel ovum atau telur yang terjadi pada fase medusa. Letak testis di dekat tentakel, sedangkan ovarium dekat kaki. Sperma masuk dikeluarkan lalu berenang hingga menjadi ovum. Ovum yang dibuat akan membentuk zigot. Mula-mula zigot tumbuh di ovarium hingga menjadi larva. Larva bersedia atau planula. Bersedia atau planula berenang meninggalkan induk dan membentuk polip di dasar perairan. Ini kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu klasifikasi colenterata. Colenterata ini dibedakan menjadi 4. Akan tetapi di sini saya akan membahasnya hanya satu, yaitu hidrozoa. Nah, apa yang dimaksud dengan hidrozoa? Hidrozoa itu berasal dari kata hidra, yang artinya hewan yang berbentuk seperti ular. Umumnya hidup soliter atau berkoloni soliter, berbentuk polip, dan yang berkoloni berbentuk polip dan medusa. Contoh hidra, obelia, dan Physalia. Nah, kemudian hidra itu hidup di air tawar secara soliter. Makanya jentik-jentik nyamuk berproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, kemudian yang B, obelia.
Obelia itu hidup di air laut secara koloni. Sebagian besar waktu hidupnya sebagai koloni polip. Bagi polip yang berfungsi dalam hal makan disebut hidran. Sedang fase seksual atau medusa disebut gonangium.